Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyambut prosesi pelayan ibadah dan pengantin. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama dengan saudara Gerianto Pandu Putra, putra dari Bapak Tamte Rizky Teguh dan almarhum Ibu Cimei Sian. Dan didampingi oleh Ibu Mutihanah bersama dengan saudari Elizabeth Mahdalena, putri dari Bapak Parulian Purba dan Ibu Michiko Sulastri Pakpahan. Kita datang kepada Tuhan memohonkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi mereka. Sebagai persekutuan umat Tuhan, maka kita pun datang menjadi saksi atas pengungkapan janji setia mereka sebagai suami istri dan menolong mereka untuk dapat memenuhi janji mereka. Perisai
asuhanmu, betapa megah udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hutan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Saudara, mari bersama kita berdoa. Pada pagi ini, ya Allah, kami datang dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena kami boleh melihat bahwa kedua anak-anak Tuhan telah bertumbuh dewasa dalam pengasuhan Tuhan melalui orang tua mereka masing-masing. Dan kini mereka bersama-sama datang kepada Tuhan, memutuskan untuk membangun kehidupan rumah tangga mereka. Kami bersukacita sebab itu menandakan bahwa cinta yang Tuhan taruh dalam hati dua anak-Mu ini, mereka hidupi, mereka rawat dan jaga. Karena itu kepada-Mu, ya Allah, kami memohon, biarlah Roh Kudus memampukan mereka terus untuk dapat merawat cinta Tuhan dalam hidup pernikahan mereka hari ini dan hari-hari yang akan datang. Mari bersabdalah, agar sabda-Mu itu menjadi pegangan bagi kami, khususnya bagi kedua anak Tuhan yang memulai hidup pernikahan mereka, bagi Elizabeth dan bagi Gary. Tolonglah kami, sebab kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini bacaan kita terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 24 sampai ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah pembacaan Injil, pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat
dua orang dengan 1000 perbedaan. Perbedaan yang paling jelas adalah perbedaan etnis. Saya bertanya sama Elizabeth, Mama Papa nggak apa-apa, kamu tidak menikah bukan dengan halak kita. Demikian juga Gary, Mama Papa nggak apa-apa, kamu menikah bukan dengan orang Tionghoa. Saudara, ini masing-masing kita sebagai etnis punya kebanggaan masing-masing. Sebagai orang Batak kita bangga dengan kebatakan kita. Sebagai orang Tionghoa, kita juga sangat bangga dengan ketionghoaan kita. Bagaimana kalian bisa menyatu? Lalu Gary bilang, awalnya cuma sarangeo gitu ya. Kalau di kantor ketemu papasan sarangeo, jadi kirim cinta dari jauh. Tapi rupanya cinta yang dikirim dari jauh itu lalu akhirnya ketangkep dan melekat dalam hati Elis dan dalam hati Gary. Bacaan kita hari ini mengumpamakan hidup itu seperti pertandingan. Begitu juga dalam pernikahan, itu seperti pertandingan. Pertandingan apa? Di sini dikatakan bahwa setiap orang itu harus berbuat demikian. Demikian apa? Berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, berbuat sesuai dengan apa yang menjadi peranannya, berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada masing-masing suami dan istri. Kemarin dalam percakapan kami, ya, baik Elis maupun Gary menceritakan bahwa mengakui ya, bahwa masing-masing punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah sifat-sifat yang bisa mengganggu hidup rumah tangga. Elis punya PR untuk berbenah, Gary pun punya PR untuk berbenah. Jadi pertandingan yang pertama-tama harus dilakukan di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, aku menguasai tubuhku, aku menguasai hidupku sedemikian rupa. Jadi Elis, Gary, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Ketika kita begitu asik dengan bestie kita, ya, seneng touring, ya, touring sama bestie, yang harus menghentikan touring setiap hari itu siapa? Bukan pasangan kita, tapi diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan, aku menguasai diriku, aku menguasai hidupku. Jadi baik Elis maupun Gary dan saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita berelasi dengan sesama. Orang bijak mengatakan, yang harus kita waspadai ketika kita sendirian itu adalah pikiran kita. Karena kalau kita lagi sendirian ya pikiran bisa kemana-mana nih ya. Ngelantur, mikirin ini, mikirin itu, mikirin segala macam. Tapi kalau kita sedang bersama dengan orang-orang, sedang bersama pasangan kita, sedang dengan orang banyak, maka kita harus mewaspadai mulut kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia menguasai dirinya. Baik ketika dia sendirian, dia mengontrol pikirannya. Ketika pikirannya berpikir sesuatu yang buruk tentang pasangan, dia harus bisa mengatakan, ini harus saya konfirmasi. Apakah pikiran-pikiran ini benar atau cuma prasangka saya saja?
Begitu juga ketika kita ada bersama dengan pasangan, menguasai hidup, menguasai diri, menguasai tubuh. Rasul Paulus tentu di dalamnya termasuk dalam menguasai lidah. Gary dan Alice yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga kalian nanti kalian akan melihat hasil didikan orang tua Alice terhadap Alice. Alice juga akan melihat bagaimana hasil didikan papa mamanya Gary terhadap Gary. Jadi masing-masing sebetulnya itu membawa nama orang tua ketika berelasi dengan pasangan. Tunjukkanlah bahwa orang tua kita mendidik kita dengan baik, dengan benar, mendidik kita dalam iman yang sungguh. Sehingga pasangan kita akan bilang, waduh mama, papa terima kasih ya. Saya sekarang dapat istri, dapat suami yang baik karena mama papa mendidiknya dengan baik. Itu menjadi kontrol buat kita. Khususnya buat Alice, buat Gary. Tapi sebaliknya, tadi dikatakan kalau hidup bersama dengan orang lain kita harus awasi, waspadai mulut kita. Ketika kita melihat yang beda, cara makan yang beda. Tadi udah kaget belum? Cara berelasi yang berbeda ya. Saudara, ini komentar harus kita mulutnya pakai filter, pakai saringan. Ada dalam PKJ itu ada sebuah lagu yang saya suka ya. Syairnya kira-kira bunyinya begini. Ya Tuhan berjagalah di pintu bibirku. Jadi ketika ada perbedaan, ketika ada sesuatu yang tidak disukai, jangan lekas-lekas kita mengatakan persis kayak bapakmu, persis kayak ibumu. Jangan lekas-lekas memberi komentar yang melukai. Hari ini saya dan saudara-saudara bukan hanya Alice dan Gary, tapi kita semua sebagai umat Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita mau diajak untuk terus melihat apa yang baik dalam diri pasangan kita. Jangan kita mengatakan bahwa misalnya Alice pilih warna cat rumah, Gary gak suka, terus Gary bilang, apaan nih warna cat kayak begini seleramu rendah. Atau sebaliknya, Gary pilih mobil, Alice gak suka, komentar. Apaan nih? Beli mobil kok kayak gini? Jelek banget seleramu. Jangan, kenapa? Karena ketika kita mentertawakan selera pasangan kita, sebetulnya kita sedang merendahkan diri kita. Bukankah kita juga adalah selera pasangan kita? Kalau kita menganggap semua pilihan pasangan kita itu buruk, berarti termasuk kita di dalamnya. Nah, jadi Alice dan Gary yang dikasih oleh Tuhan, hari ini dalam bacaan kita diingatkan bahwa setiap dari kita, termasuknya dalam hidup rumah tangga, berlombalah untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Berlombalah sedemikian rupa dalam kebaikan. Tunjukkan kebaikan itu dan fokus pada kebaikan. Tadi Kak Aldo sama pengantin di depan cerita, gimana udah makan? Ya udah makan sedikit. Terus Alice bilang, makan ikan banyak durinya. Gary harus bisa makan arsik ya.
Bukan cuma babi panggangnya. Ikan arsik itu ikan yang ada dalam tradisi adat ya. Makan ikan, banyak durinya, tapi enak nggak? Saya paling suka itu arsik. Bukan orang Batak, tapi selalu kalau ada kesempatan beli ikan arsik. Beli tombur. Banyak durinya. Begitu juga dalam rumah tangga. Banyak durinya. Tapi bukan berarti tidak ada yang baik. Bukan berarti tidak ada yang bisa disyukuri. Dalam rumah tangga sama seperti ikan itu. Ikan itu bukan cuma makanan yang bersifat adat ya, tapi juga alkitabiah. Tuhan Yesus itu makan ikan, bukan makan babi panggang loh ya. Jadi itu mau menunjukkan saudara-saudara bahwa baik kita, khususnya Elis dan Gary, ketika dalam rumah tangga kalian ada duri, jangan cepat-cepat lalu dibuang. Fokuslah pada apa yang baik. Fokuslah pada apa yang menjadi berkat. Fokuslah apa yang menyehatkan. Ya, dalam arsik itu banyak sekali rempahnya, banyak sekali sayurannya, ikannya proteinnya tinggi, omeganya tinggi. Begitu juga dalam rumah tangga. Ada hal yang tidak menyenangkan, pasti ada. Tapi bukan berarti lalu baik Elis maupun Gary membuang begitu saja. Fokus pada apa yang harus dikerjakan. Kata Rasul Paulus, aku bukan orang yang berlari tanpa tujuan. Dan aku juga bukan petinju yang meninju tanpa arah. Kalau petinju meninju asal gitu ya, dia pasti akan capek dan jatuh sendiri. Elis dan Gary yang dikasihi oleh Tuhan dan umat sekalian, mari sekarang kita belajar untuk melihat bahwa hidup pernikahan kalian adalah hidup pernikahan yang disertai Tuhan dan harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan di dalamnya. Tuhan akan menolong Elis dan Gary dan Tuhan juga akan menolong kita semua. Amin. Paduan suara nafiri akan menaikkan pujian bagi Allah.
Saudara Gerianto Pandu Putra dan Saudari Elisabeth Magdalena, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara berdua diteguhkan dan diberkati di tengah umat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh umat Tuhan di sini. Pernikahan dalam Kristiani memiliki makna sebagai sebuah tahap kehidupan manusia yang harus kita hargai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Pernikahan harus dihargai di hadapan Allah karena pernikahan adalah salah satu rencana Allah, dan harus dihargai di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia, sehingga walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Gary dan Elis, dan kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Kini dengarkanlah tujuan pernikahan Kristiani ada 3. Yang pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Tujuan yang ketiga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Kini dengarlah nasihat Tuhan. Hendaklah suami dan istri, Gary dan Elis, saudara berdua, saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah Gary memenuhi kewajibannya terhadap Elis, demikian juga Elis terhadap Gary. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang berkuasa atas tubuh istri adalah suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi yang berkuasa atas tubuh suaminya adalah istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, maka didiklah mereka secara Kristiani. Sekarang saya mengundang Elis dan Gary untuk berdiri. Saling berhadap-hadapan dan berjabatan tangan. Silakan mengucapkan janji satu kepada yang lain. Di hadapan Allah dan umatnya, saya Gerianto Pandu Putra mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu Elisabeth Magdalena sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Tetap berjabatan tangan. Di hadapan Allah dan umatnya. Di hadapan Allah dan umatnya, saya Elisabeth Magdalena mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu Gerianto Pandu Putra sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit,
dan tetap merawatmu dengan setia sampai mau kematian memisahkan kita. Saudara, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, Engkau senantiasa setia mengasihi kami. Hari ini Saudara Gary dan Saudari Elis datang memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Gary dan Saudari Elis, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan bertelut. Setelah pemberkatan, umat diajak untuk menyanyikan doksologi dengan berdiri. Allah yang Maha Murah, memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadah, kasih setia, dan kesucian. Amin. Silahkan duduk. Gary, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Elisabeth Magdalena, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku padamu. Elis, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudari. Gerianto Panduputra, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Silakan dicium. Turun ya, hati-hati ya, ke sini. Gary turun, mundur, hati-hati.
Ya, pengantin silahkan kembali ke tempat duduk dan tetap berdiri. Gary dan Elis, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri, dan pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh umat-Nya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Silakan menghadap umat. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dan kita mendukung mereka dalam doa agar mereka dapat memenuhi janji-janji pernikahan mereka hari ini. Silakan duduk kembali pengantin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau berkenan atas rumah tangga yang dibangun oleh Elis dan Gary. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan tinggal dan Kristus menjadi kepala dalam keluarga mereka. Karena itu biarlah kiranya Elis dan Gary boleh dapat sungguh-sungguh memperjuangkan cinta yang Tuhan beri kepada mereka dan berfokus pada apa yang baik, sambil terus menjadikan diri mereka masing-masing menjadi pasangan yang baik, menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang bertanggung jawab. Mari Allah, kiranya Engkau memberkati semua mimpi mereka berdua dan berikan kepada mereka kesiapan untuk menerima apa yang Tuhan beri kepada mereka. Kami mau berdoa khususnya untuk pesta syukur yang akan diselenggarakan sebentar siang. Kiranya Engkau menolong agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan Tuhan juga yang berkenan untuk menolong para tamu yang hadir untuk dapat bersuka cita, merasakan, merayakan cinta yang Tuhan anugerahkan kepada Elis dan Gary ini. Kami memohon kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menyertai keluarga besar untuk dapat terus mendukung Elis dan Gary agar melalui keluarga besar mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kemampuan untuk juga memenuhi janji pernikahan mereka hari ini. Tuhan berikan teladan dari kedua orang tua agar Elis dan Gary juga akhirnya mampu menjadi teladan sebagai suami, sebagai istri yang baik, dan kelak sebagai orang tua yang baik. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menyertai semua tamu undangan keluarga yang hadir, khususnya mereka yang datang dari luar kota, luar pulau, luar negeri,
agar mereka juga Tuhan sertai dalam perjalanan mereka kembali ke tempat mereka masing-masing nanti setelah pesta ini usai, dengan membawa kegembiraan, membawa kesukacitaan dalam diri mereka seusai mereka melihat kebaikan Tuhan dicurahkan kepada Elis dan Gary. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh syafaat kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Kepala hidup kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bersama dengan Gary dan Elis yang bersukacita pada pagi hari ini. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami boleh berdoa. Amin.
rasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan yang tiada alangkah. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat siang. Bagaimana Elis dan Gary? Sudah tidak deg-degan lagi ya? Sudah lega? Akhirnya. Kebaktian ibadah pemberkatan untuk pasangan kita yang baru ini yang di depan ini, Gary dan Elis, sudah selesai dan mereka sudah bahagia bersama-sama. Ini tapi duduknya masih agak jauhan ya, nggak lagi sedang musuhan kan? Oke, baik. Saat ini kita akan menyaksikan pemutaran video dari kedua mempelai, dari Elis dan juga dari Gary. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes
kita yang baru ini. Rona-rona bahagia, rona-rona keceriaan terpancar dari video yang tadi yang kita lihat tadi ya. Bahagia, senyum, terus melihat Elis bawa-bawa tanduk. Terus bawa Gary juga di foto bawa macam tombak ya, gitu ya. Itu biar menjaga Elis, gitu ya. Baik, selanjutnya saatnya kita akan memberikan penghormatan kepada orang tua. Dimulai dari orang tua dari keluarga Gary ya. Nanti setelah itu dilanjutkan kepada orang tua dari Elis. Kedua mempelai boleh berdiri. Orang tua juga, orang tua dari mama papa Gary dan juga mama papanya Elis boleh berdiri juga. Elis dan Gary memberikan ucapan terima kasih kepada mama dan papa yang telah membesarkan dan mendidik Elis dan Gary sampai saat ini bisa berada di tempat di gereja dan pemberkatan pernikahan ini. Dilanjutkan kepada orang tua dari Elis. Terima kasih kepada mama dan papa yang telah memberikan support sehingga Elis dan Gary bisa berada di tempat ini. Terima kasih untuk didikan dan kasih sayang yang diberikan. Biarlah kiranya kasih sayang dan didikan yang diberikan selama ini dapat memberikan kembali ke dalam rumah tangga Gary dan Elis. Saat ini kita akan sampai kepada kata sambutan yang akan disampaikan dari pihak keluarga. Kami persilakan. Bapak Ibu, orang tua dari Elis dan Gary dipersilakan duduk, begitu juga dengan pengantin. Silakan duduk. Shalom kepada pendeta dan penetua gereja ini, ya kami sampaikan terima kasih atas terlaksananya proses pernikahan ini, pemberkatan ini. Sedikit kami sampaikan ke pengantin baru yang dua, ya selamat berbahagialah.
Yaitu modal utama tadi khotbah dari pendeta yang saya tangkap, pengendalian diri. Itu udah luas tuh, pengendalian diri dari etnis yang berbeda, ya supaya bisa bersatu dalam menjalani rumah tangga. Kalau matematiknya 1 tambah 1 itu 2. Kalau rumah tangga itu 1 tambah 1, 1. Nah, itu definisikan lah itu ya. Jadi itu aja sama pengantin baru, ya sama keluarga Pak Geri juga, Geri juga kami sampaikan terima kasih ya bisa terlaksananya pernikahan, proses pernikahan ini. Terus musik tuaka amang boru, nami keluarga Bajarnahor, dong sebutuan siap keluarga Purba, para udur mahitan non habis gerejon langsung tuh acara pesta adat di Tangerang, Gedung Sinta ya. Itu aja. Semoga bisa terlaksana acara kita nanti di gedung sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Terima kasih untuk atas sambutannya kepada pihak keluarga dari keluarga Elis ya. Oh ya, baik. Saat ini kita akan foto bersama. Saya mempersilakan kedua mempelai, Elis dan Geri, untuk naik ke undakan. Kita akan berfoto dengan Ibu Pendeta Evelyn Yudiarti. Setelah itu bersiap kepada para majelis jemaat dari GKI Kedoya berfoto bersama dengan kedua mempelai. Sudah? Selanjutnya foto bersama dengan majelis jemaat bersama dengan kedua mempelai. Kami persilakan kepada kedua orang tua mempelai berfoto bersama dengan Geri dan Elis. Kepada mama dan papa dari Geri dan juga mama dan papa dari Elis dipersilakan naik. Setelah sesi foto
orang tua mempelai dan pendeta. Jemaat boleh memberikan selamat dan ucapan kepada kedua mempelai. Jemaat dan undangan serta saudara dari mempelai dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat, dimulai dari sisi sebelah kiri saya, nanti diakhiri dari sisi sebelah kanan saya. Jadi satu jalur. Dari sisi sebelah kiri berjalan menuju ke memberi salam kepada kedua mempelai dan keluarnya dari sebelah kanan. Dari sebelah kiri memberi salam dan selamat kepada mempelai dan kedua orang tua, nanti keluarnya di sebelah kanan. Jadi satu alur.